Masih adakah keinginan di hatimu untuk menjadi orang baik-baik? Sejak aku memutuskan hubungan dengan Gardika, aku sudah bersumpah untuk berbuat kebaikan. Meskipun selaksa tombak, 1000 pedang, 100 panah tertuju pada jantungku, aku tidak akan berubah. Sekalipun kau diseret ke tiang gantungan? Jangankan tiang gantungan, dikubur hidup-hidup, aku tidak akan berubah. Baik, aku percaya. Nah, berbuat baiklah kepadaku. Apa keinginanmu? Menjawab pertanyaanku. Tanyakanlah. Dari mana Gardika mendapat ajian serat jiwa? Dari 2 orang. 2 orang? Dari Jaka Lumayung dan dari Demung Wikalpa. Jaka Lumayung aku tahu. Lalu Demung Wikalpa, bukankah dia pembesar keraton Kahuripan yang menjadi pelindung kau dan Gardika ketika menjadi buronanku? Benar. Dari mana Demung Wikalpa bisa menguasai ajian serat jiwa? Dari Panembahan Margapati. Panembahan Margapati? Nama aslinya Ki Arya Gandar Sametan. Hah? Ki Arya Gandar Sametan? Ya. Setelah jadi guru besar perguruan ajian serat jiwa, namanya dirubah menjadi Panembahan Margapati. Aku tahu. Arya Gandar Sametan memang termasuk salah seorang dari 3 orang pencipta ajian serat jiwa. 3 orang? Kau tidak perlu tahu siapa mereka. Jawab saja pertanyaanku. Baik. Apakah Demung Wikalpa pernah menjadi murid Arya Gandar Sametan? Waktu masih muda, Demung Wikalpa pernah merantau sampai ke sini, ke wilayah Kulon, dan bertemu dengan Arya Gandar Sametan, lalu menjadi muridnya, bahkan lantas menjadi menantunya. Oh ya? Bahkan pula mewarisi buku ajian serat jiwa. Hah? Buku ajian serat jiwa? Ya, dan berkat buku itulah Gardika bisa menguasai ajian serat jiwa. Tidak dibimbing sama sekali oleh Demung Wikalpa. Dia belajar sendiri. Belajar sendiri? Ya. Demung Wikalpa terlalu sibuk mengurus kerajaan, sehingga tidak ada waktu untuk memberi bimbingan kepada Gardika. Tapi Gardika otaknya memang cerdas. Dengan belajar sendiri, dia sanggup menguasai ajian serat jiwa. Baru setelah menemui Jaka Lumayung, Gardika mendapat bimbingan yang seksama. Buku ajian serat jiwa itu sekarang di mana? Diberikan kepada Jaka Lumayung. Oh ya? Ya. Demung Wikalpa sudah tidak memerlukannya lagi. Lalu menyuruh Gardika agar memberikannya kepada Jaka Lumayung. Itulah makanya kau dan Gardika dari wilayah Wetan kembali ke wilayah Kulon? Ya. Tapi kemudian buku ajian serat jiwa itu diberikan lagi kepada Gardika. Kenapa? Karena dari dulu Jaka Lumayung sudah memiliki juga sebuah buku ajian serat jiwa. Hah? Kalau begitu ada 2 buah buku ajian serat jiwa yang mereka pegang? Benar. Satu dipegang oleh Jaka Lumayung, dan yang satu lagi dipegang oleh Gardika. Kau pernah melihatnya? Pernah. Karena aku pun disuruh mempelajarinya, tapi aku tidak tertarik. Menurutmu di antara kedua buku itu mana yang asli? Sukar membedakannya, sebab dua-duanya sama. Segala-galanya sama. Baik jilidnya maupun tulisannya, sama persis kedua-duanya. Aneh. Lalu sekarang di mana Gardika? Menjadi Panglima Tentara Kadipaten Pulasari. Hah? Panglima Tentara Kadipaten Pulasari? Dia berambisi menjadi orang terpenting dan terkuat di kerajaan Kuntala. Untuk maksudnya itu, dia memperalat Adipati Karabanga untuk merebut kekuasaan dari tangan Pangeran Giripati. Lalu tentara Pulasari yang mengejar-ngejar rombongan Pangeran Giripati? Gardika. Gardika? Ya. Dia memimpin 60 orang tentara Pulasari memburu Pangeran Giripati. Terakhir kau bentrok dengan mereka di mana? Di kaki Gunung Jembar. Lalu ketika kau dan rombongan Pangeran Giripati sampai di Bukit Kamandaka, si Gardika terus mengejarmu? Tidak tahu pasti, sebab mereka dihadang oleh si Rawon. Hah? Si Rawon? Kau kenal dengan dia? Si Rawon yang mana? Pengemis sakti. Dia paman guruku. Hah? Paman guru? Rupanya dia bermurah hati membantu kelancaran pengungsian Pangeran Giripati. 2 kali dikepung musuh, dan 2 kali pula si Rawon membantu kami, sehingga kami selalu bisa meloloskan diri. Kalau tak ada dia, kami sudah hancur, sebab tak satu pun yang akan sanggup menghadang Gardika yang memiliki ajian serat jiwa. Baiklah Kendala. Terima kasih atas semua keteranganmu. Dan dengan itu kau akan mendapat keringanan hukuman. Benarkah? Aku raja di sini. Tak ada seorang pun yang berani menentangku. Ya, aku percaya.
Ibunda Gayatri, minumnya sudah siap. Terima kasih, Pramita. Iya, Ibunda. Pekerjaanmu di dapur sudah beres, kan? Sudah. Duduklah di sini, menemani aku. Daulat, Ibunda Gayatri. Anakmu Raden Bentar kemana? Sedang main-main di sawah, Ibunda, dengan teman-temannya, sesama anak kecil. Ya. Minuman apa ini? Ini minuman kesenangan Ibunda, Bajigur. Kau ini benar-benar perlambang seorang wanita wilayah wetan, Pramita. Terhadap orang tua, berbakti. Ibunda sudah saya anggap sebagai ibu sendiri. Kalau aku kau anggap sebagai ibu sendiri, lalu Brahma kau anggap apa? Sebagai kakak. Benar? Benar, Ibunda. Tapi kau lebih suka tinggal di kampung Jamparing yang sunyi ini. Entahlah, Ibunda. Saya lebih suka menjadi orang desa daripada menjadi orang keraton. Kenapa? Sama seperti Ibunda sendiri. Bersama Ramanda Ardalepa. Lebih suka tinggal di kampung Jamparing ini. Padahal di keraton sudah tersedia tempat tinggal yang jauh lebih nyaman daripada di sini. Aku kan sudah tua, Pramita. Kalau kau masih muda, yang tentunya masih ingin sedikit kesenangan, kan? Menurut saya, lebih menyenangkan di sini, Ibunda. Apakah karena kau tidak mau berdekatan dengan Brahma kalau kau berada di keraton? Bukan begitu, Ibunda. Sama sekali bukan itu penyebabnya. Lalu, akan sampai kapan kau tinggal di kampung Jamparing ini? Selamanya, Ibunda. Selamanya? Ya. Saya ingin berbakti kepada Ibunda selamanya. Selama Ibunda sendiri tidak berkeberatan. Oh, Pramita. Justru aku bersyukur pada Hyang Widi yang telah mengirimkan kau padaku. Aku sayang dan kasih padamu. Seperti kau mengasihi aku. Kalau kau ingin berbakti padaku untuk selamanya, itu adalah merupakan suatu karunia yang teramat besar bagiku. Terima kasih, Ibunda. Bila aku melihatmu, seolah-olah aku melihat diriku sendiri. Kau ingin berbakti padaku? Apakah karena kau pernah berhutang budi pada Brahma? Benar, Ibunda. Bukan hanya berhutang budi, akan tetapi berhutang nyawa. Oh, kalau begitu kau salah alamat. Salah alamat? Seharusnya kau berbakti pada Brahma, bukan padaku. Saya... Kau ingin membalas budi Brahma, tapi kau tidak mau disuruh Brahma untuk tinggal di keraton. Apakah itu namanya berbakti? Apakah tidak ada sentuhan di dalam lubuk hatimu untuk berbakti seutuhnya pada Brahma? Kenapa kau menangis, Pramita? Apakah Ibunda menghendaki saya? Aku sayang padamu, Pramita. Aku tidak mau kehilangan kau. Alangkah bahagianya aku bila kau dan Brahma berdampingan. Ibunda, saya tidak pantas untuk menjadi pendamping Tuanku Brahma yang agung, seorang raja besar. Saya sudah tua, punya anak. Saya tidak pantas. Sungguh tidak pantas, Ibunda. Aku juga dulu ketika menikah dengan Ramanda Tumenggung Ardalepa sudah bukan perawan, tapi seorang janda. Juga punya anak, yaitu Brahma. Ya, tidak usah kau jawab sekarang. Pikirkan dengan masak. Nanti, bila sudah ada keputusan di hatimu, katakan padaku, ya? Ya, Ibunda. Siapa itu yang datang? Tuanku Brahma. Oh iya, Brahma anakku. Daulat, Ibunda. Saya mohon undur. Kenapa? Di sini saja. Tidak, Ibunda. Saya harus ke dapur
menyiapkan hidangan untuk Tuanku Brahma. Dulu kau tidak merasa malu pada Brahma. Bersama-sama mengembara. Apakah waktu itu juga kau sering gugup seperti sekarang? Ya, siapkanlah hidangan. Daulat Ibunda. Ibunda. Oh, anakku Brahma. Ibunda, saya menghaturkan sembah. Ya, sembahmu kuterima anakku. Brahma. Kemanakah Ramanda? Biasa, ayahmu dan pamanmu, Paman Arum, mencari kijang. Ramanda masih saja gemar berburu. Iya, tapi sekarang dia sudah tidak berani bermalam di hutan. Mungkin badannya sudah tidak sekuat dulu lagi. Pramita. Iya. Di dapur. Oh. Temuilah dia. Nanti saja Ibunda. Lalu, ada apa kau datang mendadak? Biasanya kan memberi kabar dulu. Ada kejadian penting Ibunda. Kejadian apa? Pangeran Giripati datang. Pangeran Giripati. Adik kandung Sri Baginda Maharaja Kuntala? Benar Ibunda. Berkunjung biasa atau... Mengungsi Ibunda. Mengungsi? Iya Ibunda. Kuntala diserbu oleh bala tentara dari Kadipaten Kulasari. Kuntala jatuh. Beliau beserta beberapa orang pengiring melarikan diri ke sini. Ya, kalau begitu kau harus secepatnya mengiring bala tentara ke Kuntala. Sebab kerajaan Kuntala berada di bawah pengawasanmu kan? Benar Ibunda. Untuk itulah saya datang ke sini. Akan mohon doa restu kepada Ibunda dan Ramanda. Ya, aku selalu berdoa untuk kejayaanmu, Brahma. Terima kasih Ibunda. Nah, sekarang temuilah Pramita. Berilah keputusan hari ini juga. Kenapa mendadak Ibunda? Aku ingin sebelum kau berangkat ke kerajaan Kuntala, sudah ada kepastian antara dirimu dengan Pramita. Saya takut ditolak Ibunda. Percayalah. Sebenarnya dia pun berminat padamu. Tapi dia merasa rendah diri. Sebab kau adalah seorang raja. Sedangkan dia menganggap dirinya seorang perempuan yang terlunta-lunta, sebatang kara dan tidak punya apa-apa. Baiklah Ibunda. Saya akan memberikan kepastian kepadanya. Sampurasun. Tuanku Brahma, hamba mengaturkan sembah. Sembahmu aku terima. Di sini dapur Tuanku. Nanti Tuanku kotor. Dapur ini tidak kotor, tapi bersih. Malah bersih sekali. Pramita, sudah tiba saatnya kau harus meninggalkan tempat ini. Maksud Tuanku? Kau harus pergi dari kampung Jamparing ini. Tuanku mengusir hamba? Iya. Perjalanan waktu telah cukup. Semenjak pertama kali aku menolongmu dari cengkeraman tentara Majapahit, kemudian mengembara, terlunta-lunta dari desa ke desa, keluar masuk hutan, lembah, ngarai, gunung, sungai, semua kita arungi. Dan akhirnya sampai ke sini. Lantas kau mengabdi pada ibuku, hampir 1 tahun. Nah, semuanya sekarang sudah cukup. Dan aku harap kau hari ini juga meninggalkan rumah ibuku ini. Daulat Tuanku Raja Madangkara yang agung. Titah Tuanku, hamba junjung tinggi. Terima kasih atas segala yang telah Tuanku berikan kepada hamba. Hamba perempuan hina, sebatang kara, hanyalah menjadi beban Tuanku. Selamat tinggal. Pergilah ke arah utara. Ikuti jalan raya yang menghubungkan ke kampung Jamparing ini dengan ibu kota kerajaan Madangkara. Sesampainya kau di ibu kota kerajaan Madangkara, kau terus menuju ke keraton, langsung ke istana. Dan terus masuk ke istana, tidak boleh keluar lagi. Selamanya. Ke istana? Iya. Kau harus tinggal di istana. Apa maksud Tuanku? Kau harus menjadi pendampingku di istana. Tuanku? Aku melamarmu, Pramita. Tuanku Brahma. Kenapa kau menangis? Hamba bahagia, Tuanku. Pramita,
Tuanku. Jangan panggil lagi tuanku. Tapi Kakang Brahma. Baik. Kakang Brahma. Oh, itu Ramanda Ardalepa dan Paman Arum datang. Sudah. Iya. Ayo, cepat kita ke sana, ke depan. Kalau ketahuan Kakang ada di dapur dengan saya, kan malu. Iya, ayolah. Ini ada si Gimbal, kuda tunggangan anakku. Mana dia? Daulat Ramanda. Kau Brahma, kapan datang? Belum lama Ramanda. Bagus. Daulat Paman Arum. Sejahtera Brahma. Saya tadi mendengar 2 ekor kuda berlari sangat kencang. Aku balapan dengan Harum. Oh iya? Iya. Ayahmu itu curang, Brahma. Tiap kali aku menyusul, selalu menghalangi jalan. Ya, tentu saja aku tertinggal terus. Ayahmu itu, Brahma, sudah aku peringatkan berkali-kali. Kalau menunggang kuda pelan-pelan saja, tapi ya begitu itu. Tidak pernah mau nurut. Aku kan Tumenggung Ardalepa. Masa menunggang kuda pelan-pelan? Ya dulu, sekarang kan sudah tua. Kalau jatuh sakitnya lama. Ya, coba tanyakan pada anak kita. Bagaimana Brahma? Apakah aku masih gagah? Masih gagah Ramanda. Tangkas dan gesit, Ramanda tetap Tumenggung Ardalepa yang perkasa. Dapat buruan nih. Lumayan Brahma. Dapat 1. Wah, seekor menjangan yang cukup gemuk. Pramita mana? Itu di belakang. Pramita. Daulat Ramanda. Hari ini jangan masak apa-apa ya. Aku dapat menjangan 1 besar. Daulat Ramanda. Brahma, Daulat Ramanda. 6 orang prajurit keraton itu pengawalmu. Benar Ramanda. Bagus. Ada tenaga bantuan untuk menguliti dan membersihkan menjangan. Kanda, itu prajurit keraton, pasukan khusus pengawal raja. Masa disuruh membersihkan menjangan? Tidak apa, Dinda. Sekalian kita ajak makan, ya. Pasukan. Aku tadi berburu, dapat seekor menjangan. Nah, nanti malam kita pesta daging menjangan. Tapi kalian harus bekerja dulu ya, menguliti dan membersihkannya. Itulah ayahmu Brahma, masih saja seperti dulu, main perintah. Tidak apa-apa Ibunda. Saya malah bangga melihat Ramanda masih gagah dan tangkas seperti itu. Brahma, aku pulang dulu ya. Ya Paman Arum. Salam pada Bibi Arum. Iya, nanti aku suruh dia ke sini untuk membantu ibumu masak daging menjangan. Ya Paman. Ardalepa, aku pulang dulu ya. Ya. Nanti sore kalau tidak ke sini awas. Aku satroni rumahmu. Bareng. Panahmu dan panahku bareng mengenai menjangan itu. Tapi Sudah. Lihat Brahma, ayahmu dan pamanmu, 2 orang kakek-kakek tidak pernah rapi, selalu bertengkar saja. Panglima. Daulat, tuanku. Untuk yang kedua kalinya kita harus berangkat ke kerajaan Kuntala. Namun kali ini bukan untuk menggempur angkatan perang kerajaan Kuntala, melainkan menumpas bala tentara Kadipaten Pulasari yang telah dengan secara paksa dan tidak sah mencaplok kerajaan Kuntala. Daulat, tuanku. Tapi kita tidak perlu mengerahkan angkatan perang Dewangga. Cukup angkatan perang kita sendiri. Namun seandainya 5 kerajaan sekutu kita berniat membantu kita terima dengan tangan terbuka. Daulat, tuanku. Apakah kita akan melalui jalur yang sama seperti dulu? Melalui Gunung Jembar? Benar. Kita akan memakai jalur Gunung Jembar. Sebab hanya dari situ penyerbuan ke kerajaan Kuntala dapat dilakukan dengan cepat. Daulat, tuanku. Besok kita berangkat. Kita sudah sampai di Lembah Krepus, tuanku. Terus bergerak. Usahakan nanti sore sudah sampai di Tegalan Bambung. Kita bermalam di tempat itu. Daulat, tuanku.
Dari arah timur ada 5 orang penunggang kuda sedang menuju ke sini, tuanku. Siapa mereka? Belum jelas, tuanku. Masih jauh. Tentara Niskala, tuanku. Tentara Niskala? Ya, topi mereka beludu kuning. Ya, itu topi seragam tentara Niskala. Hah? Dewi Harnum? Ya, Dewi Harnum, tuanku. Kang Brahma! Harnum! Oh, kenapa kau berada di wilayah ini? Disuruh Kakang Ajisaka. 5 orang prajurit pelarian dari Kuntala datang ke Niskala dan melaporkan bahwa di Kuntala terjadi perebutan kekuasaan. Adipati Karabanga menyerbu Kuntala, Pangeran Giripati melarikan diri, diperkirakan lari ke Madangkara. Lalu Kakang Prabu Ajisaka menyuruh saya untuk menjumpai Kakang Brahma ke Madangkara. Dan secara kebetulan, kami melihat iring-iringan pasukan perang ini. Lalu kami ke sini. Pangeran Giripati memang benar menyelamatkan diri ke Madangkara dan minta perlindungan dari aku. Untuk itulah aku membawa pasukan perang untuk menumpas Adipati Karabanga. Di sana nanti kita bertemu. Baik, Kakang. Segera saya kembali ke Niskala. Heya! Bukan main. Dewi Harnum itu tangkas sekali dan pemberani. Menempuh bahaya hanya dikawal oleh 4 orang prajurit. Dia memang seorang gadis yang tak kenal takut. Tuanku Mahapati Gardika. Ada apa, Punggawa? Ada gerakan satuan pasukan perang di Kadipaten Lungse. Pasukan perang? Benar, tuanku. Jumlahnya besar. Pasukan perang dari mana? Pasukan perang Kerajaan Niskala. Pasukan perang Kerajaan Niskala? Benar, tuanku Pati. Kenapa pasukan perang Niskala yang datang? Kok bukan dari Madangkara? Mungkin Pangeran Giripati tidak lari ke Madangkara, melainkan ke Niskala, tuanku. Tidak mungkin. Kau tahu sendiri, kita melihat mereka mendaki Bukit Kemandaka di wilayah Kerajaan Madangkara. Atau Prabu Brahma tidak bersedia memberikan perlindungan, tuanku. Lalu Pangeran Giripati pergi ke Niskala. Rasanya aneh kalau Brahma tidak bersedia melindungi Pangeran Giripati. Tapi biarlah, kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh pasukan perang Niskala itu. Daulat, tuanku Pati. Kita sudah tiba di tapal batas Kadipaten Lungse, tuanku. Tingkatkan kewaspadaan. Siapa tahu musuh menghadang kita di Kadipaten itu. Daulat, tuanku. Dewi Harnum, mana? Sedang menuju ke sini. Kakang Brahma! Oh, bagaimana Harnum? Apakah pasukanmu sudah sampai di Kadipaten Lungse? Sudah, Kakang. Tadi pagi. Tidak ada pasukan musuh di sana. Tidak ada, Kakang. Bagus. Panglima, daulat, tuanku. Di Kadipaten Lungse kita tidak berhenti, tapi terus bergerak supaya cepat sampai di desa Carangka, perbatasan ibu kota kerajaan Kuntala. Daulat, tuanku. Harnum, Ya, Kakang. pasukanmu juga segera diberangkatkan menuju ke desa Carangka. Baik, Kakang Brahma. Oh, celaka! Celaka, tuanku! Celaka, tuanku Patih Gardika! Apa yang celaka, Punggawa? Angkatan perang kerajaan Madangkara, tuanku. Gimana? Angkatan perang Madangkara datang ke Kadipaten Lungse, lalu bergabung dengan angkatan perang Niskala, kemudian sama-sama bergerak menuju ke sini. Mungkin sekarang sudah sampai di desa Carangka, tuanku. Wah, celaka. Rupanya mereka bekerja sama. Kita mundur saja, tuanku. Kita mundur saja, tuanku Patih. Apa? Mundur? Ya, kembali ke Pulasari. Punggawa tempe. Kau ini tentara macam apa? Melawan angkatan perang Madangkara saja kita belum tentu kuat, tuanku. Apalagi mereka bergabung dengan angkatan perang Niskala. Wah, celaka, tuanku. Penakut. Tidak ada mundur. Lawan. Ya, lawan mereka. Aku sendiri yang akan menghadapi Brahma. Gawat, aku malah dimarahi. Tuanku Patih Gardika marah ya? Iya, dikatakannya aku tentara tempe, penakut, dan sebagainya. Jadi Tuanku Patih Gardika tidak mau mundur? Oh, tidak. Malah dengan tegas, siapapun musuh yang datang, gempur. Waduh. Tidak peduli bala tentara Madangkara, pokoknya harus dilawan. Dia sih enak saja ngomong ya. Kita ini yang bonyok. Bagaimanapun juga, kita tidak akan menang melawan angkatan perang kerajaan Madangkara. Iya. Apalagi dibantu oleh angkatan perang kerajaan Niskala. Wah, habis kita burak. Iya. Lebih baik kita diam-diam saja lah.
kita beritahu dari ke mulut, cara berbisik-bisik. Benar. Perintahkan kepada semua kepala pasukan, kita mundur. Setuju? Ya, setuju. Nanti Tuanku Gardika mengamuk. Ya, masa bodoh. Tuanku Gardika orangnya ambisius. Aku yakin dia telah membujuk junjungan kita Adipati Karabanga supaya menyerang Kuntala sebab dia ingin jadi patih. Iya, kita diperalatkan. Dia yang senang, kita yang gempor. Iya, nanti malam kita mulai bergerak. Ya, jangan sekaligus, sebagian-sebagian, supaya tidak mencurigakan. Setuju kan? Setuju. Kakang Brahma, kita sudah sampai di desa Carangka. Wah, tangguh. Tangguh? Hari sudah sore. Sebentar lagi malam. Tidak enak melakukan penyerbuan ke ibu kota Kuntala pada malam hari. Iya benar. Kalau melakukan penyusupan, memang enak malam hari. Tapi kita kan mau terang-terangan menentang bala tentara Pulasari secara terbuka untuk mengadu kekuatan. Mau tidak mau, kita harus bermalam di desa Carangka itu. Dan besok pagi, baru menyerbu ke ibu kota kerajaan Kuntala. Iya, Kakang. Pagi hari yang cerah, langit lengang, bersih, tak ada awan sepotong pun di angkasa. Tapi langit yang biru itu sebentar lagi akan jadi merah. Iya, merah, merah bersimbah darah. Sebentar lagi bumi Kuntala akan diguncang Angkara Murka. Iya. Pada pagi ini, bala tentara Madangkara dan Niskara sudah bergerak meninggalkan desa Carangka menuju ke sini. Perang besar segera berkobar. Kok sunyi? Biasanya pagi-pagi begini, anak buahku sudah ramai rebutan ransum. Loh, tidak ada. Pada kemana mereka? Seharusnya di pendopo balai utama itu selalu bersiaga 1.000 pasukan khusus. Tapi kok tidak ada? Coba aku lihat di markas. Kosong. Markas besar angkatan perang kenapa kosong melompong? Tidak ada seorang pun tentara. Oh, gila. Ini benar-benar gila. Tentara Pulasari penakut, pengecut. Rupanya tadi malam diam-diam mereka kabur. Aku tidak mengerti kenapa mereka takut kepada bala tentara Madangkara. Mungkin karena berkat keberhasilan mereka waktu memimpin angkatan perang di Wangga, namanya menjadi termasyhur. Pulang ke Kadipaten Pulasari. Kenapa begitu? Ibu kota kerajaan Kuntala kosong. Tak ada seorang pun anggota pasukan perang yang tersisa. Semuanya sudah melarikan diri. Mereka ketakutan. Ya, benar. Mereka takut pada kita. Bagus. Kita jadi tidak usah kerja berat. Bisa melenggang kangkung, masuk ke ibu kota kerajaan Kuntala. Aku tidak mengira sama sekali kalau tentara Pulasari akan berbuat seperti itu. Belum dicoba sudah ketakutan. Tapi mau tidak mau, hal itu merupakan suatu keuntungan bagi kita. Benar, Kakang. Kita menang tanpa perang. Aku senang sekali. Karena tidak terjadi pertumpahan darah. Sehingga sama sekali tidak ada korban dari pihak kita. Lalu selanjutnya bagaimana, Tuanku? Kita tetap pada rencana semula, yaitu masuk ke dalam ibu kota kerajaan Kuntala. Daulat, Tuanku. Ingat, meskipun musuh sudah mengundurkan diri, tapi kita jangan lantas menjadi lengah. Siapa tahu hal itu merupakan suatu jebakan. Atau paling tidak ada serangan gelap yang mendadak. Untuk itu, kita bergerak memasuki ibu kota kerajaan Kuntala dengan kewaspadaan yang penuh. Daulat, Tuanku. Untuk kedua kalinya saya menginjak keraton Kuntala ini. Tapi keadaannya jauh berbeda dengan dulu. Benar, Kakang. Keadaannya sekarang suram, kotor dan tidak teratur. Nampak sekali tidak terawat. Bagaimana bisa terawat kalau negara tidak aman? Pantas rakyat menyambut kita dengan gegap gempita. Rupanya mereka merasa bersyukur. Kita telah datang untuk membebaskan negeri mereka dari penderitaan. Ya, mudah-mudahan ini yang terakhir. Maksud Kakang? Perebutan kekuasaan yang terakhir. Sekaligus merupakan perang saudara yang terakhir di kerajaan Kuntala ini.
Betul, Kakang. Meskipun bukan negeri kita, tapi kasihan juga melihat penderitaan rakyat Kuntala ini. Bala tentara musuh memang sudah menyatakan menyerah. Tapi sebenarnya, ancaman belum sepenuhnya tidak ada. Maksud Kakang Brahma? Gardika masih gentayangan. Ah, iya benar. Kemana dia? Gardika merupakan ancaman yang paling berbahaya bagi keselamatan kerajaan Kuntala ini. Seorang diri dia sanggup memporak-porandakan kerajaan ini. Tapi kenapa dia ikut melarikan diri? Dia tidak melarikan diri, Tapi kenapa dia tidak ada? terpaksa menyingkir. Tapi bukan karena takut, melainkan tidak punya pasukan untuk menghadapi pasukan kita. Berarti takut, bukan? Iya, walaupun dia dikjaya seperti apa, tapi mustahil bisa unggul melawan ratusan ribu tentara. Maka dia memutuskan untuk menyingkir. Apakah dia akan menyusun kekuatan lagi? Itulah yang aku cemaskan. Sebab bukan saja berbahaya bagi keselamatan kerajaan Kuntala, tapi juga bagi diriku sendiri. Kalau begitu, diburu saja, Kakang. Iya, aku harus ke Pajajaran. Kok ke Pajajaran?